Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang kekerasan terhadap anak saat belajar daring dari rumah. Yang kita ketahui, di mana masa pandemi yang lalu kita tahu semuanya bahwa anak harus belajar dari rumah, di mana kita sebagai orang tua yang harus membimbing anak belajar dari rumah. Dengan adanya pembelajaran dari rumah tersebut, maka banyaklah yang terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap anak, di mana di sebuah artikel saya baca, seorang anak mendapat kekerasan dari bapaknya. Mereka dipukuli sama orang tuanya sampai semua badan-badannya biru-biru. Apa sih yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dari orang tuanya saat belajar daring? Yang pertama, orang tua yang stres dari pulang kerjaan, nyampe di rumah mereka dituntut lagi untuk mengajari anaknya, dan anak tersebut belum paham terhadap pelajaran yang diberikan, sehingga orang tua yang masih stres, masih capek saat pulang kerjaan, akhirnya emosi dan mengakibatkan anaknya yang kena pelampiasan kemarahan. Yang kedua, cara orang tua yang belum paham dalam mengajarkan anaknya untuk belajar. Mungkin selama ini kita menyerahkan pelajaran itu cukup di sekolah saja, padahal sebenarnya pelajaran yang utama itu bagi anak adalah dari rumah. Yang tadinya orang tua yang tidak pernah mengajar anak, sekarang dituntut untuk mengajar anak. Orang tua yang tidak paham dalam mengajar anak, dituntut harus paham dalam mengajar anak. Jadi orang tua yang tidak paham dalam mengajarkan anak, akhirnya anaklah yang mengakibatkan kena pelampiasan dari orang tua. Yang ketiganya, karena kurangnya kasih sayang orang tua terhadap anaknya, di mana orang tua tersebut jarang berkomunikasi terhadap anak, jarang mengajak anak dalam tenda gurau. Jadi dalam belajar atau mengajarkan anak tersebut tidak saling timbal balik dalam mengajarkan anak, yang terjadi malah emosional. Yang selanjutnya, mungkin karena orang tua itu tidak meluangkan waktu family time terhadap keluarga, di mana seharusnya kita sebagai orang tua di rumah, kita memberikan waktu, kesempatan, kita berkumpul sama anak, kita bertanya tentang pelajaran anak, biar komunikasi antara orang tua dan anak berjalan dengan lancar. Apa akibatnya kekerasan terjadi terhadap anak? Mungkin anak ini yang sering mendapatkan kekerasan dari rumah, mereka malu dengan teman sebayanya, mereka sering sedih, bermenung sendiri, atau mereka sering menyendiri karena mereka sering mendapatkan kekerasan dari rumah. Mereka trauma karena dari rumah dia tertekan dengan kedua orang tuanya, sehingga untuk bergabung dengan teman-temannya mereka sering minder. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua, ayo mari kita bimbing anak kita, walaupun pelajaran dari rumah ataupun pelajaran yang tatap muka di sekolah, kita bimbing anak kita, kita kasih peluang waktu di rumah sama anak, kita ajarin anak, kita beri kesempatan sama anak, kita buka kesempatan dalam berkomunikasi pada anak, agar anak tersebut merasa nyaman sama kita, merasa enak belajar sama kita. Walaupun pelajaran melalui dari sekolah, kita sebagai orang tua di lingkungan rumah wajib membimbing anak dalam belajar. Jadi dalam kesempatan ini saya mengharapkan semuanya pada orang tua dimanapun berada, ayo mari kita bimbing anak kita dalam belajar, baik dalam pelajaran tentang pelajaran dunia, apapun pelajaran nanti menyangkut di akhirat kelak. Karena kita sebagai orang tua nanti yang dituntut untuk pendidikan anak-anak kita. Baik, terima kasih.